Berikutnya adalah apa yang harus perusahaan lakukan untuk membuat milenial happy, loyal, produktif, satisfied, sustain tadi. Yang pertama tadi adalah purpose-nya atau tujuan goal-nya disampaikan di depan. Yang kedua, culture-nya disampaikan di depan. Yang ketiga, nah ini harus ada main bareng sebelum dia masuk ke kantor. Main bareng ini silahkan definisikan masing-masing ya. Ada yang kita ngobrol pagi sampai sore di warung kopi gini, sama-sama cocok baru boleh masuk. Ada yang kita bisa pakai cara namanya onboard training atau orientation program atau ospek atau mos selama seminggu atau 2 minggu. Jadi itu di situ ngajarin culture, budaya, visi, misi, cara kerja, ritual, office politik. Ini menarik loh. Semua office pasti ada politiknya. Tapi kalau yang ngajarin kita itu lebih bagus. Kalau kita di luar negeri ada satu langkah politik terpenting kalau yang tapi banyak orang nggak sadar, yaitu adalah menjemput orang di bandara. Karena ketika orang datang ke luar negeri, mau misalnya di Afrika Selatan, Cape Town gitu, atau misalnya di Kanada gitu, yang jemput itu langsung jadi kayak yang dekat. Paling dekat langsung kayak oh ya nanti ngurus ke kedutaannya gini, ke imigrasinya gini, nyari rumahnya gini, budayanya ini ngobrol 2-3 hari, tapi udah itu selama 5 tahun ke depan dia akan deket sama orang itu. Dulu waktu tinggal di luar negeri aku paling hobi jemput aku. Jemput nemenin 3 hari pertama, udah 5 tahun ke depan itu keluarga gitu. Nah, kenapa aku ya ini contoh di kantor juga sama. Banyak kantor yang ketika kalian baru masuk langsung kita titipin ke timnya atau ke manajernya atau ke anggotanya ya nggak sih? Yang kayak silahkan duduk sini mas, nanti diajarin ya gitu ya nggak sih? Itu diajarin versi dia semua itu, diceritain versi dia semua itu pasti. Dan sebagai perusahaan yang terus growing, kita nggak mau itu terjadi. Kita mau semua dongengnya dari kita di awal. Nanti ketika dia turun ke lapangan pasti dengar lagi kan, nggak apa-apa juga, pasti wajar. Tapi minimal di awal kita ada dongeng, storytelling atau incubation kan, inkubasi awal gitu. Itu dari kita, bukan dari orang lain. Kayak aku cerita tadi tentang lampu merah. Nanti Mas Yogi cerita lagi, temannya cerita lagi, itu udah beda nanti apa ceritanya. Pasti ada micinnya, ada micinnya, tambahin micin. Nah, itu berikutnya. Atau bisa jadi namanya mini project. Aku paling senang mini project. Bisa nggak dia kerja di project dulu sebulan. Kalau sebulan cocok baru diterima. Jadi intinya tadi ada buffer sebelum dia diterima, sebelum dia masuk kantor, sebelum salaman, sebelum tanda tangan kontrak. Nggak boleh tanda tangan dulu baru training. Jadi udah harus tahu nih kontraknya. Tapi training dulu, kalau lolos training baru boleh tanda tangan gitu loh. Kan kalau kita biasanya tanda tangan semua dulu, beres semua baru dia masuk kan. Itu yang bikin kita nggak kenal dia. Karena interview 1-2 jam nggak bisa tahu orang kita, sejago apapun. Kalau bagi yang muslim pun kita ada istilah 3 hari 3 malam ya, baru kita kenal. Ya kalau karyawan nggak pakai malam mungkin ya seminggu lah baru kita kenal. Kalau seminggu kita main bareng kita cocok, baru kita lanjut 2 minggu lah menurutku. 2 minggu itu angka yang pas untuk menentukan apakah kita mau lanjut lama atau enggak. Jadi kalau bisa 2 minggu pertama itu belum. Terus berikutnya ketika dia udah masa karantinanya seminggu atau 2 minggu tadi, keputusan terakhir di siapa? Untuk menerima dia atau tidak? Owner. Itu keputusan pertama. Keputusan terakhir itu ada di timnya. Kenapa? Kalau misalnya ini tim marketing ber-6, aku mau masukin 1 orang,
HRD atau owner atau CEO tuh biasanya cuma interview saja terus dimasukin ke situ kan. Yang main pagi sampai sore tiap hari adalah 6 orang ini. Menurutku, menurut riset, 6 orang ini berhak untuk menentukan mereka mau main sama orang ini atau enggak gitu loh. Masuk akal ya? Jadi kalau misalnya kita punya tim 6 orang, terus kita mau masukin orang ke-7, ya ini suruh main dulu sehari. Kalau dia cocok ya lanjut, kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak usah diterima. Karena yang paling penting adalah relationship between coworker. Atasan bawahan itu masih ada barrier atau ada gap, ada jenjang yang orang maklum. Atasannya gini ya udahlah gitu, atasannya gitu ya udah oke gitu. Kalau misalnya nggak cocok sama atasan tuh kayak yang oh ya dia atasanku gitu loh. Tapi kalau sama rekan kerja nggak cocok, oh produktivitas hancur. Ribut-ribut yang di kantor tuh biasanya yang sesama tim tuh loh, yang selevel itu kan, yang sama-sama sales, sama-sama orang produksi gitu. Tapi kalau staf produksi sama manajer produksi ya dia tetap ada hormatnya, tetap menghargai, tetap. Tapi kalau yang sesama yang biasanya nggak cocok itu perusahaan dinamikanya jadi nggak sehat. Yang apa gunjingin, gibah, tikung-tikungan gitu, sikut-sikutan itu biasanya yang selevel biasanya. Atasan sama bawahan jarang ada tetap ada tapi jarang yang konflik terlalu besar, karena sebelum jadi konflik biasanya ada yang kalah, biasanya yang kalah yang di bawah gitu. Ya udahlah aku yang keluar aja gitu. Tapi yang di bawah ini yang bisa bikin kekacauan. Makanya untuk meminimalisir disuruh main dulu. Kita sambil diminum monggo loh yang pesen-pesen. Oke, itu peer interview. Berikutnya, ketika kita misalnya ada yang resign, ini yang paling penting namanya exit interview. Exit interview sebaiknya dilakukan oleh orang yang tidak dekat, tidak berinteraksi secara langsung, bukan atasannya, bukan bosnya. Terus setelah dia keluar, sebenarnya itu telat juga sih, seharusnya sebelum dia keluar ya. Tapi kalau setelah dia keluar itu apa? Biar dia enggak, karena semua orang resign, semua alasannya baik-baik pasti. Ya karena alasan keluarga, oh ya karena mau pindah kota, oh ya karena padahal sebenarnya pasti ada masalah yang gede terjadi di kantor yang mempengaruhi keputusan itu gitu. Kenapa? Menariknya adalah dia resign itu sebenarnya pasti ada banyak yang mau resign juga, atau bakal ada yang ngikutin juga dia gitu. Kalau ini nggak kita selesaiin, nggak kita beresin, oh ini trennya akan terus bergulir. Artinya kita harus ngobrol sama dia nih, kenapa sebenarnya kamu keluar, nggak apa-apa keluar, kalau bisa nggak keluar bagus. Tapi kenapa keluar, apa yang bisa diperbaiki, apa yang jadi masalah, apa yang bisa dilakukan, dan seterusnya itu bisa kita bantu untuk beres-beres di depan. Good. Ini udah belum?